suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kasih bangsa. Sambil saya memberikan sambutan, boleh dibantu untuk operator menampilkan materi opening speech saya. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Benardi Eskom MM PC AWP QWB. Kemudian yang saya hormati jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yaitu Bapak Erwin Eka Darspamat selaku Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 maksud saya, dan juga Bapak Ngadi Permana selaku Wakil Ketua 3, serta Bapak Sikramono Hadi selaku Prodi Manajemen, dan juga Ibu Tanti selaku Ketua LPFM, dan juga jajaran dosen, serta yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dari elemen mahasiswa dan juga dari rekan-rekan semua, termasuk calon mahasiswa yang nanti mungkin akan bergabung bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Pada pagi hari ini, maksud saya pada siang hari ini, kita di sini dipertemukan di acara seminar terkait dengan forensic accounting. Sebagai informasi bahwa seminar kita pada siang hari ini sudah memasuki edisi yang ke-101. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sudah secara konsisten menyelenggarakan seminar nasional atau webinar seminar nasional dengan mengangkat isu-isu terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan juga bisnis. Dan pada kesempatan hari ini kami mengangkat tema terkait dengan masa depan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan yang kaitannya dalam forensic accounting. Dan juga pembicara pada sore hari ini juga tidak kaleng-kaleng ya adik-adik, sangat luar biasa sekali. Ada Ibu Theodora Ratuwa Batubara yang tadi juga sudah saya sapa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sore Bu Theodora sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu terkait dengan forensic accounting yang kaitannya dengan AI. Kemudian juga pembicara yang tidak kalah hebatnya juga, yang juga merupakan pakar ya. Apakah sudah hadir untuk pembicara yang kedua? Bapak Andang ya tadi ya? Sudah Pak. Ya, Bapak mohon izin Saya Pak. Pak Wawan Pak. Salam kenal. Salam kenal Bapak, saya dengan ini. Ya, terima kasih juga sudah hadir di seminar kita pada sore hari ini untuk berbagi ilmu tentang forensic accounting. Beliau ini juga merupakan pakar audit ya Pak? Audit, pajak, Ya, juga kerjanya turunan. dia kerjanya di audit Pak. Di accounting juga. Betul, accounting, audit, pajak dan Ya, sama. Gitu. Sebenarnya Pasti nanti banyak. tetanggaan kita Pak. Tetanggaan kita Oh, Pak. gitu, Pak. Saya ngajar di Esa Unggul Pak. Oh siap. Ini ternyata tetanggaan ya, tetangga sebelah tapi baru kenal nanti acara webinar sore hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Nanti kita mungkin banyak berbincang tentang forensic accounting dan penggunaan AI ya Pak ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Nah, boleh dibantu operator untuk next slide? Operator bisa dibantu untuk next slide atau slide berikutnya. Ya, bicara tentang forensic accounting ya, atau bicara tentang AI. AI ini sudah merambah ke semua bidang kehidupan kita, bahkan termasuk dalam audit. Audit ini kan sebenarnya adalah bidang ilmu yang sangat erat kait dengan tindakan manusia untuk memeriksa adanya kecurangan. Nah,
ternyata AI juga sudah merambah ke bidang ilmu ini, di mana AI pun bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, termasuk juga di bidang forensik accounting, yang nanti tentunya akan dibahas oleh pakar kita dan para sumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Kemudian next. Nah, terkait dengan AI, kita perlu tahu bahwa AI ini adalah sebenarnya mesin ya, tapi mesin yang bisa menggantikan kinerja manusia itu sendiri. Apakah efektif dalam dunia audit atau forensik accounting? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian apa sih kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan terkait dengan penggunaan dari AI ini? Tentunya pasti lebih kompetitif ya, tapi AI ini satu hal yang perlu kita tahu bahwa AI ini tidak punya perasaan atau tidak punya naluri. Nah, lalu bagaimana penggunaan AI terhadap forensik accounting? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Next slide. Terus bagaimana terkait dengan peningkatan deteksi anomali? Anomali yang dimaksud di sini adalah apakah nanti terjadi perbedaan antara tujuan dari forensik accounting ini atau tujuan dari audit ini terhadap realita hasil dari audit. Nah, tentunya di sini juga kita akan membahas tentang bagaimana sih mendeteksi adanya anomali terhadap penggunaan dari AI itu sendiri dalam dunia forensik accounting. Termasuk juga bagaimana kita menilai resiko. Mana yang lebih akurat? Apakah manusia sebagai auditor atau penggunaan AI di sini? Atau bahkan mungkin ke depan kita butuh keduanya. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas pada siang hari ini. Lalu bagaimana terkait dengan integrasinya antara AI, kemudian dengan prosedur audit yang nanti akan ditetapkan, dan kemudian bagaimana hasil yang nanti didapat ketika AI ini dimanfaatkan di dunia forensik accounting. Next. Selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana sih AI ini dapat mencegah adanya tindakan kecurangan. Karena pada prinsipnya forensik accounting atau forensik audit itu sendiri itu adalah tindakan yang dilakukan pasca adanya kecurangan. Nah, kalau audit biasa adalah audit yang memang dilakukan secara berkala. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan forensik accounting atau forensik audit itu sendiri juga harus ada kesalahan atau kecurangannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih AI ini nanti juga ikut berperan dalam mendeteksi adanya kecurangan yang berpotensi dilakukan oleh manusia. Next. Nah, ini adalah bagaimana keuntungan penggunaan AI dalam analisis data, ya, seperti adanya meningkatkan efisiensi analisis, kemudian mempercepat deteksi, mengurangi kesalahan, meningkatkan akurasi data, memungkinkan analisis prediktif, dan juga termasuk menghemat waktu atau juga biaya. Dan juga ada beberapa ketergantungan pada teknologi, resiko privasi ini juga menjadi kelemahan ya. Kemudian biaya implementasi penggunaan AI ini juga harus menjadi concern, termasuk juga bagaimana pemahaman manusia ini juga untuk saat ini SDM-nya apakah sudah siap. Kemudian adanya potensi algoritma dan juga tantangan integrasi dari sistem itu sendiri. Tentunya penggunaan AI dalam forensik accounting ini juga ada hal atau dampak positif dan negatif. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya supaya bisa sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, nanti juga pasti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian berikutnya, next slide. Nah, ini ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Karena AI ini sekali lagi adalah mesin. Tentunya ada risiko disalahgunakan. Ketika manusia terjadi kesalahan, kita bisa tegur. Nah, AI tidak bisa kita tegur secara langsung. Artinya kita harus bersahabat dengan AI itu sendiri supaya AI tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, salah satu potensinya adalah diantaranya ada resiko privasi data, kemudian algoritmanya itu tidak sesuai, kemudian nanti interpretasinya juga menjadi berbeda,
termasuk juga adanya penyalahgunaan teknologi. Nah, ini juga menjadi concern adanya potensi penyalahgunaan dari AI itu sendiri terhadap forensic accounting. Next. Nah, ini adalah prediksi di masa depan. Ya, yang menjadi topik utama kita. Apakah AI ini bisa menggantikan manusia di bidang forensic accounting? Ataukah justru AI ini tidak bisa menggantikan? Atau bahkan mungkin AI ini bisa dipadukan dengan manusianya itu sendiri sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu kita perlu mengadakan analisis lebih dalam, pembahasan lebih mendalam terkait bagaimana sih AI ini bekerja dan menunjang hasil yang didapatkan dari forensic accounting atau kajian forensic accounting. Next. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena sudah ditegur juga bahwa durasi saya sudah lewat. Sekali lagi saya mohon izin dan juga mohon maaf tadi sempat ada terjadi gangguan teknis dan semoga acara kita seminar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan spesifiknya adalah terkait dengan penggunaan AI pada forensic accounting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti kegiatan seminar pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Eri Kusnanto atas sambutan dan materi pembukanya. Sebelumnya ada informasi menarik yaitu door prize berupa e-wallet untuk 4 orang pemenang dan penanya terbaik. Adapun persyaratannya yaitu on-cam selama Zoom berlangsung, kemudian memberikan pertanyaan pada sesi acara, kemudian mengabadikan atau men-screenshot webinar, follow dan tag Instagram @tie.kasihbangsa dan senat @kasihbangsa_, berikan caption menarik mengenai webinar pada hari ini. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu membeli sertifikat. Baiklah, sampailah kita pada inti acara seminar hari ini yaitu pemaparan materi dari 2 narasumber hebat kita yang akan dimoderatori oleh Nasutia. Kepadanya, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih kepada MC dan panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator pada siang hari ini. Sebelum itu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri acara seminar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan tema Masa Depan AI dalam Forensic Accounting Sabtu 19 Oktober 2024. Namun, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyapa Bapak Eri Kusnanto, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Fraud and Forensic Accounting kita pada hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Setia. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat ya, Pak. Baik, terima kasih. Tidak lupa juga saya untuk menyapa kedua narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Theodora Roswa Batubara. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik, gimana kabarnya Nastia? Alhamdulillah baik, Ibu. Sudah siap ya, Ibu, untuk menyampaikan materi hari ini? Baik, sudah siap. Oke, baik. Dan selamat siang kepada Bapak Wawan Andang Saputra sebagai narasumber kedua kita pada hari ini. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan materinya hari ini ya, Pak? Sudah, ini malah dibela-belain buat dia kasih bangsa. Harusnya saya ngajar nih. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih, Bapak. Ya.
Oke, baiklah. Setelah menyapa dosen dan kedua narasumber kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya Nasutia, selaku mahasiswi semester 5 program studi akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan seminar pada hari ini mengambil tema tentang masa depan AI dalam forensik akunting. Dalam seminar mengenai masa depan AI dalam forensik akunting, kita akan mendalami bagaimana teknologi ini dapat merevolusi cara akuntan forensik melakukan investigasi. Untuk itu, kami mengundang kedua narasumber hebat kita, seorang ahli dalam bidang forensik akunting dan teknologi AI. Beliau akan berbagi wawasan tentang potensi AI dalam meningkatkan efisiensi analisis data, mendeteksi kecurangan secara lebih akurat, serta mempersiapkan profesional akuntansi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Maka dari itu, mari kita eksplorasi bersama bagaimana inovasi ini akan membentuk masa depan praktik forensik akunting. Sebelum itu, saya ingin memberikan informasi bahwasanya tim panitia telah menyiapkan sejumlah hadiah dengan kriteria mendaftarkan diri di seminar, mengikuti seminar dari awal hingga akhir, on-cam selama berlangsung, membeli sertifikat, dan memposting kegiatan seminar pada hari ini sekreatif mungkin dengan tag akun @sti.kasihbangsa dan @senatskb_, lalu berikan caption menarik mengenai webinar pada hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan inti acara kita, yaitu penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 45 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai selama seminar ini berlangsung. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi utama, mari kita saksikan profil dari Ibu Theodora Rotua Batubara, SH, SE, MSI. Kepada operator waktu dan layar, saya persilakan. Oke, baik hadirin. Tadi kita sudah menyimak profil dari Ibu Theodora. Nah, saya akan mengulik kembali dari tayangan tersebut, yaitu Ibu Theodora Rotua Batubara, SA, SE, MSI, yang saat ini menjabat sebagai partner di SSP Konsultan Tax and Legal. Ibu Theodora menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Akuntansi di Universitas Katolik Atmajaya, serta meraih Magister Administrasi dan gelar Hukum Bisnis di Universitas Indonesia dan Universitas Syahid. Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, pajak, dan auditing, Ibu Theodora juga menjabat sebagai partner di Prosperity Law Firm dan komisaris independen di PT KTM sejak 2016. Beliau mendalami hukum bisnis dan menjadi avokat terdaftar di Ferradi pada tahun 2019, serta memperoleh sertifikasi sebagai likuidator, legal audit, konsultan hukum, pasar modal, dan mediator. Tentu masih banyak lagi pengalaman luar biasa beliau yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Melihat waktu yang telah ditentukan, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yang terhormat Ibu Theodora. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Selamat siang semua teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Setia Kasih Bangsa kepada saya untuk memaparkan tentang forensic accounting. Ini forensic accounting ini
cukup cukup menarik ya, apalagi dihubungkan dengan AI, artificial intelligence. Ini visinya cukup jauh, jadi coba kita kupas satu-satu dari forensic accounting dulu, kan secara praktisi apa sih yang di forensic accounting, apa yang dilakukan oleh forensic accounting nanti dalam penggunaan AI ini akan seperti apa. Oke, untuk pemaparannya ini saya yang slide-nya dari saya gimana? Counting. Oke, terima kasih. Next slide. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu bahwa forensic accounting itu melihat adanya sebuah kecurangan di dalam laporan keuangan, yaitu yang fraud. Jadi fraud itu karena ada motif share bahwa dalam pelakunya itu dia punya suatu kebutuhan, biasanya kebutuhan finansial atau kebutuhan hal-hal lain, dia inginkan untuk melakukan sesuatu kecurangan atau untuk mengambil sebuah keuntungan dalam sebuah transaksi. Nah, kemudian kita melihat itu dalam kesempatan itu, bahwa adanya kesempatan itu adanya internal kontrol yang kurang baik dalam perusahaan, kemudian pengawasannya kurang. Itu pesan yang diberikan dalam perusahaan. Jadi memang sangat penting bahwa internal kontrol dan pengawasan itu sebuah perusahaan. Kemudian dalam segi fraud ini juga ada rasionalisasi, itu sangat manusiawi ya, ketika kesempatan itu ada, kemudian dia seperti yang lihat kok, jadi itu lebih ke arah behavior dari seorang untuk merasionalisasikan adanya kecurangan yang dia lakukan. Next. Next slide. Oke, baik. Ini beberapa jenis kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, ini seperti markup biaya. Jadi dalam beberapa perusahaan ada ya, mungkin yang biasa familiar itu adalah ketika perjalanan dinas, kemudian dia minta kayak semacam biasanya kadang-kadang dia menginap, kemudian dia minta kwitansi kosong untuk diisi. Nah, itu termasuk dalam markup biaya, itu kategori juga fraud yang biasa terjadi dalam perusahaan. Perusahaan ini ya salah satu contoh bisa pekerjaan kantor, bisa aja laptop, atau hal-hal lain yang di dalam kantor, misalnya ada APK, inventaris kantor yang dia bawa pulang untuk kepentingan pribadi. Itu bisa dikategorikan sebagai curangan, penggelapan aset perusahaan. Kemudian memalsukan laporan keuangan ya. Sangat ini banyak dilakukan laporan keuangan. Laporan keuangan itu caranya membuat laporan keuangan nanti itu kan seperti di make up bisnis, menyajikan keuangan seakan-akan bahwa labanya itu besar. Jadi itu penyajiannya ada yang ya pengakuan income-nya bisa lebih cepat yang seharusnya dia. Nah, itu yang termasuk dalam memalsukan laporan keuangan. Kemudian ini pemalsuan jam kerja juga, ini sering juga terjadi mungkin, yang kadang-kadang apalagi yang zaman COVID sekarang ya, ini WFA ini kan paling sering nih. Jadi WFA itu akan sangat sulit mengontrol jam kerja karyawan. Kalau dulu masih bisa kita lihat dari absensi, tapi kalau sudah WFA dari jam berapa sampai jam berapa, kita kan tidak tahu
jam kerja yang efektif dilakukan oleh karyawan. Terus biasanya paling banyak adalah masa lembur. Jadi mengatakan bahwa oh saya lembur, tapi ternyata dia tidak melakukan lembur. Itu pemalsuan jam kerja, itu merupakan juga kecurangan yang umum terjadi dalam perusahaan. Pencurian data perusahaan, nah, banyak hal yang dilakukan oknum-oknum ya, istilahnya oknum dari perusahaan, bahwa ketika resign dia bawa dokumen-dokumen penting perusahaan yang merupakan data-data perusahaan, dan dia gunakan ketika dia pindah ke tempat kompetitor dari perusahaan yang dia bekerja. Setelah itu dia bawa, dia serahkan. Itu pencurian data perusahaan ini, sehingga ini merugikan dari perusahaan bekerja. Jadi pencurian data perusahaan pun itu merupakan sebuah kecurangan yang membuat kerugian perusahaan itu. Oke, next. Boleh next? Oke, ini adalah sebelumnya, bisa? Slide sebelumnya. Oke, nah ini merupakan fraud tree ya. The fraud tree ini adalah kecurangan yang terjadi itu bisa di dalam korupsi, asset misappropriation, sama financial statement. Yang tadi kita sudah sebutkan adalah termasuk financial statement. Itu adalah penyajian laporan keuangan di mana time difference dari pengakuan income itu dapat berakibat kepada laporan yang seharusnya rugi bisa menjadi untung, atau yang seharusnya untung menjadi rugi. Karena penyajian hutang itu juga dapat mempengaruhi dalam melakukan jurnal atau melakukan pencatatan, membuat financial statement itu bahwa terlihat hutangnya kecil. Padahal secara real sebenarnya, jadi kenapa dilakukan financial fraud ini adalah ada banyak kepentingan dari pimpinan perusahaan bahwa ini untuk menghilangkan dari pemegang saham, bisa katakan seperti itu. Jadi untuk pemegang saham, jadi itu laporan keuangan seakan-akan laporan keuangan itu sebenarnya untung, tapi sebenarnya tidak untung. Itu bisa terjadi, itu bisa dalam kategori fraud. Kemudian aset jadi kecenderungan sekarang, perusahaan-perusahaan sekarang ini adalah lebih baik tidak memegang transaksi kas dalam perusahaan. Karena kenapa? Transaksi kas itu beresiko orang berkesempatan, dan itu merupakan banyak resiko untuk terjadinya fraud. Misalnya terjadi ketika dia memberikan secara tunai, nah ini harus dilihat bahwa dicatat dan diakui bahwa kas yang diterima sesuai dengan apa yang diberikan. Hal ini itu bisa mengakibatkan kesempatan yang harusnya dibayar 500, kemudian ternyata dicatat 100. Jadi selisih 400 itu bisa dialihkan ke menerima kas. Itu salah satu fraud juga. Kemudian purpose ini yang paling sering terjadi adalah di bagian pengadaan. Dalam beberapa perusahaan yang besar, pengadaan itu sudah menggunakan produk, di mana mereka kurang tersendiri untuk melakukan pengadaan, seperti bahwa ada 3 pembanding, bahwa tidak ada hubungan dengan vendor. Itu merupakan jadi
salah satu standar dari perusahaan untuk mencegah pengadaan itu adanya. Tapi untuk hal tersebut juga perlu ada pengawasan. Pengawasan itu bahwa secara dokumen, tapi secara pengawasan menelusuri bahwa memang vendor yang diberikan itu oleh divisi pembelian itu sudah sesuai dengan aturan code of competition, aturan ketentuan pengadaan. Ini adalah fraud yang biasanya terjadi dalam yang umumnya ada di Indonesia. Oke, next. Nah, ini biasanya dari sini ya, ini untuk dalam survei bahwa biasanya fraud itu baik dari bawahan maupun atasan. Laporan itu adalah banyak kepada direct supervisor. Jadi direct supervisornya misalnya saya staff accounting, kemudian saya mengetahui teman saya sesama accounting kok dia melakukan hal-hal yang melanggar peraturan ya, yang menimbulkan kecurangan, kok dia mencatat yang harusnya 500. Nah, dia laporkan ke direct supervisor. Nah, itu dalam survei ini itulah paling tinggi direct supervisor yang tepat whistleblower melaporkan. Oke. Nah, cara mendeteksi dari adanya fraud, ya, whistleblower itu casesnya sampai 716. Efektivitas melalui whistleblower ini cukup tinggi, bahwa banyak laporan-laporan dari metode yang akan mengungkapkan adanya sebuah fraud. Kemudian yang termasuk nomor 2 tertinggi adalah internal audit. Jadi dari internal audit itu juga banyak hal yang menemukan bahwa ada fraud yang telah dilakukan. Oke, next. Nah, ini dalam industri, ini menurut survei tahun 2024. Jadi untuk industri banking dan finansial masuk paling tinggi kasusnya. Ya, bisa kita lihat kecurangan dalam bank dan dalam perusahaan-perusahaan keuangan itu sangat riskan akan terjadinya sebuah fraud. Jadi seperti banyak kasus-kasus yang seperti pemalsuan bilet giro, kemudian penarikan, dan itu sangat kasusnya itu sampai 300, bahkan Indonesia pun untuk kecurangan banking and financial services itu termasuk cukup riskan ya. Oke, next. Oke, ini ada contoh kasus fraud dalam perusahaan. Jadi ini sebenarnya permasalahan itu karena kontrol dari perusahaan dan kontrol perusahaan atas pelaksanaan transaksi di dalam perusahaan. Jadi berujung kepada berujung kepada bahwa si karyawan ini akhirnya dari pihak perusahaan melakukan forensic accounting, ada laporan forensic accounting yang menyatakan kerugian yang telah dilakukannya. Next. Oke, kita sekarang masuk ke forensic accounting. Jadi forensic accounting itu adalah termasuk accounting, audit, investigation. Jadi di situ ada forensic accounting itu harus memahami, seorang forensic accounting itu harus memahami proses hukum. Next.
uh, nah, forensic accounting ini dengan menyatukan ilmu akuntansi, hukum audit, ini investigasi kasus kecurangan dan atau perkara. Jadi dua bagian forensik accounting, kita melakukan penyelidikan suatu fraud, kemudian apa yang jadi perlakuan hukumnya untuk jadinya fraud ini. Misalnya seorang karyawan melakukan penggelapan di dalam perusahaan, berarti kan telah dilakukan penyelidikan secara rekening koran, dicek benar nggak ada transferan ke karyawan itu, atau nggak ada transferan tidak semestinya. Itu merupakan bagian dari penyelidikan dalam akuntansi forensik. Cara litigasi, banyak perusahaan yang kepada karyawan yang telah melakukan kecurangan itu mencoba cara untuk supaya bahwa si itu untuk berusaha untuk kembalikan aja dulu uang yang telah digelapkan. Itu ada yang seperti itu, atau enggak diproses secara hukum. Jadi audit itu adalah awal dari akuntansi forensik. Kita proaktif untuk kelemahan dari ternyata dengan audit investigasi ternyata masih ada celah-celah yang bisa menimbulkan fraud, sehingga pengendalian internal dalam perusahaan itu perlu diperbaiki supaya bagi transaksi-transaksi dan yang terjadi di dalam perusahaan. Oke, next. Di segitiga akuntansi, di sini kita melihat hubungan kausal perbuatan yang melawan hukum. Penggelapan itu dalam sebuah perusahaan, misalnya dia mengambil uang secara tanpa izin, itu merupakan sebuah penggelapan. Hal itu menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jadi kita melihat bahwa perbuatan itu memang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Jadi kalau perbuatan melawan hukum melakukan kerugian, itu tidak bisa dikatakan sebuah akuntansi forensik. Jadi hubungan ini selalu ada, perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan. Oke. Boleh next. Sekarang kita masuk artificial intelligence sendiri. Ini adalah tadi yang dibicarakan dari awal bahwa memang artificial intelligence ini sekarang topik yang lagi sangat di dunia ya. Karena kemarin kami punya partner juga berangkat ke Inggris, dan kebetulan pada seminar di Inggris itu sudah membicarakan AI ini itu pada saat pada konsultan pajak, terutama pada transfer pricing. Jadi AI ini kalau di luar negeri ini sangat dibutuh kayak kantor-kantor audit yang besar, karena ini uji secara efisien dan akurat dalam misalnya dalam membuat laporan keuangan, audit, itu sangat efisien dan sangat akurat. Ini salah satunya yang saya ambil contoh yang sekarang lagi rame-ramenya dan lagi ini GPT. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu lebih kepada konsep bahwa ini seperti kita memasukkan teks dimana kita kayak seperti konsultasi lah. Misalnya apa sih yang dimaksud dengan jurnal Moderna, itu cara ChatGPT mungkin kita ketahui sama-sama. ChatGPT itu bisa memberikan respon GPT ini juga termasuk aplikasi yang penggunanya cukup banyak.
Eropa terutama, bahwa salah satu yang pakai ChatGPT ini banyak digunakan, mereka mengumpulkan big data itu bahwa data yang ada di perusahaan-perusahaan itu digabung sebuah server atau sebuah kumpulan data. Di situ data-data itu kita membantu pada saat kita mau mengelola melakukan tugas-tugas, misalnya kita mau bikin laporan. Saya mau bikin laporan keuangan ini. Dengan adanya kumpulan big data yang ada di dalam artificial intelligence ini, itu guna untuk dapat meng-create sebuah laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan dengan yang kita inginkan, misalnya industri kertas. Nah, itu bisa dengan artificial intelligence ini sangat membantu untuk para accounting membuat sebuah laporan keuangan yang secara akurat ya. Itu pasal contoh yang pernah saya ketahui, pernah pembicaraan mengenai artificial intelligence yang sudah mulai perusahaan-perusahaan auditor sudah mulai membuat aplikasi ini untuk membantu dalam membuat laporan keuangan ataupun melakukan audit. Oke, next. Nah, jadi kita memahami kebutuhan artificial intelligence ini untuk akuntansi forensik. Jadi memang artificial intelligence ini sangat sebenarnya secara konsep itu sangat membantu dalam pekerjaan akuntansi forensik dengan hal ini ya, karena AI-nya ini dapat kita lihat lebih akurat, kemudian dengan memasukkan data secara bisa menganalisis data-data anomali yang bisa, apakah ini menimbulkan, itu adalah memang secara kecerdasan buatan dapat mengidentifikasi. Kemarin pembahasan kita dengan para kebetulan yang partner kami yang berangkat ke Inggris, mereka sudah bahan dari AI ini adalah dia analisis, tapi dia tidak bisa memutuskan permasalahan dari data-data yang diakses. Jadi itu tetap manusia untuk melakukan seperti itu. Contoh seperti gini, kemarin yang didiskusikan adalah misalnya ada kasus misalnya transfer pricing. AI itu bisa transfer pricing ini tidak sesuai dengan ini. Dia bisa memberikan data-data tersebut untuk secara fakta kita bisa tahu yang kita lakukan ini memang tidak memenuhi ketentuan transfer pricing, misalnya seperti katakan seperti itu. Tetapi AI-nya sendiri itu bisa memutuskan resiko apa terjadi jika kita tetap melakukan. Itu tetap membutuhkan manusia untuk menganalisis dari data-data diberikan oleh AI-nya itu sendiri. Dan ada beberapa hal yang memang AI itu tidak bisa melakukan. Cuman untuk menganalisis data, misalnya yang dalam hal yang tadi asset misappropriation atau enggak financial statement fraud, itu saya rasa AI itu bisa analisis data atas data-data bahwa ada anomali pada laporan keuangan ataupun pada asset misappropriation. Jadi perlu
kumpulkan itu untuk menganalisis hal-hal tersebut. Oke, next. Next slide. Big question juga buat kita bersama ya. Bagaimana AI ini bisa mempengaruhi akuntansi forensik, karena kecenderungan dari akuntansi forensik ini bahwa data-data yang memang ada itu benar-benar kita harus mengetahui bahwa itu memang adanya fraud. Jadi kalau kita lihat analis dari AI itu hanya menjawab apa yang kita tanyakan, tetapi dia tidak sanggup akan berpikir bagi manusia pada umumnya bisa menganalisa ini misalnya perbuatan melawan hukum yang jelas rugi. Tapi apakah ini konsekuensinya konsekuensinya akan diberhentikan, mungkin karyawan akan diberhentikan. Nah itu ya belum sanggup bukannya. Jadi memang ada beberapa kebijakan AI untuk forensik, untuk accounting forensik ya, karena secara accountingnya sendiri ketika menggunakan AI itu sudah pasti sangat efektif dan efisien, akurat, dan itu cepat dalam melakukan untuk misalnya melakukan accounting atau melakukan audit. Yakin secara kebutuhannya itu sangat diperlukan ya. Tapi untuk accounting forensik sendiri, bahwa accounting forensik ini berhubungan dengan behavior manusia. Kalau secara cara data internal control dimasukkan dalam akuntansi forensik bisa bisa bahwa adanya sebuah fraud. Ya mungkin teman-teman juga saya butuh diskusi juga untuk dua pertanyaan itu. Demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Theodora atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya teman-teman. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Theodora, saya izin mengambil kesimpulan bahwa tindakan penipuan dapat muncul akibat adanya kesempatan, motif atau tekanan, serta rasionalisasi. Nah, dengan adanya akuntansi forensik yang dibantu dengan AI memberikan metode yang lebih efisien dan akurat untuk mendeteksi penipuan. Dan Ibu Theodora pula memberikan contoh kasus, yaitu kasus penggelapan di mana yang menggarisbawahi pentingnya peran akuntansi forensik. Nah, proses hukum yang dijalani terdakwa menunjukkan bahwa kepercayaan dalam hubungan bisnis dapat disalahgunakan. Dan disinilah akuntansi forensik berperan sangat penting. Dengan menggunakan teknologi AI, yang salah satunya itu adalah ChatGPT, yang digunakan oleh mahasiswa dan teman-teman semua juga dapat membantu akuntansi forensik dalam membuat laporannya. Nah, walaupun AI dapat mendeteksi kecurangan yang lebih efisien dan akurat, AI mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks sosial dan etika di balik tindakan penipuan, sehingga masih diperlukan penilaian manusia. Demikian, meskipun integrasi AI dalam akuntansi forensik dapat meningkatkan deteksi penipuan, pendekatan manusia yang kritis tetap penting untuk memastikan efektivitasnya. Nah, untuk selengkapnya nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Saya himbau kepada hadirin semua, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada pemaparan materi oleh narasumber kedua kita. Sebelum itu, mari terlebih dahulu menyaksikan iklan PMB dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan juga program inkubasi bisnis yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepada operator, waktu dan layar, saya persilakan.
Baik, saya ingatkan kembali bahwasanya tim panitia telah menyiapkan sejumlah hadiah dengan kriteria mendaftarkan diri di seminar, mengikuti seminar dari awal hingga akhir, on cam selama Zoom berlangsung, membeli sertifikat seminar, memposting kegiatan seminar pada hari ini sekreatif mungkin dengan tag akun @kasihbangsa dan @senasdkb_, lalu berikan caption menarik mengenai webinar pada hari ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi utama, mari kita saksikan profil dari Bapak Wawan Adang Saputra, SE, MACC, AKCA, ASEAN, CPA, CRMP, AMROT. Kepada operator waktu dan layar, saya persilakan. Baik hadirin, tadi kita sudah menyimak profil dari Bapak Wawan. Nah, saya akan memulai kembali dari tayangan tersebut. Beliau merupakan profesional berpengalaman di bidang internal auditing, akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko. Beliau meraih magister akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 setelah menyelesaikan gelar S1 di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2004. Dengan pengalaman di berbagai industri, Pak Wawan juga terampil dalam menganalisis prosedur dan menyusun rencana audit berbasis resiko. Dan masih banyak lagi pengalaman beliau yang tidak bisa saya sampaikan semuanya di sini. Tanpa berlama lagi, marilah kita simak ke materi pembicara kedua yang terhormat Bapak Wawan. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih buat Kasih Bangsa sudah memberikan kesempatan untuk saya terkait masalah artificial intelligence ya, khususnya terkait dengan forensik. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas pada sore hari ini. Mungkin mohon izin dulu ke Pak. Nanti saya yang tampilin aja nggak apa-apa? Yang tampilin. Oke, saya yang tampilin. Sudah terlihat ya? Semua dan mahasiswa. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait masa depan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan dalam forensik akuntansi. Mungkin saya ngulangi lagi sekilas pengalaman saya sekarang. Ya terakhir ini di Transcol Pacific, perusahaan yang bergerak di bidang logistik, transport batubara dan minyak. Dan itu juga masih aktif mengajar di beberapa universitas di Desa Unggul yang tampil dan tapi yang paling sering adalah Desa Unggul. Selain bekerja di kedua tempat tersebut, saya juga sering jadi pembicara ya, expert di begini, baik offline maupun online. Jadi nanti tergantung diundang dari teman-teman konsultan atau dari teman-teman lainnya untuk sebagai pembicara. Jadi saya biasanya forensik akuntansi, budget, SOP dan sebagainya ya. Jadi nanti banyak sekali materi yang akan kita bahas di hari ini, tapi ini khususnya untuk forensik akuntansi. Untuk promosi ya, jangan lupa nanti
ya apa namanya, lihat LinkedIn saya di follow ya. Jadi untuk menambah follower. Biasa saya segitu. Oke, kita lanjut. Mungkin materi yang akan kita bahas hari ini, saya ada beberapa poin yang akan saya bahas, cukup banyak tapi mudah-mudahan waktunya cukup ya, dan karena juga hampir sama dengan Bu Dora tadi, tapi mungkin saya ada lebih di penjelasan IT-nya. Jadi nanti di sini kita akan berbicara terkait definisi akuntansi forensik, definisi dari AI, definisi dari konsep dasar AI dalam forensik, itu juga ada jenis-jenis kecurangan atau fraud, penyebab terjadinya kecurangan atau fraud, teknis dan penerapan dalam artificial intelligence, juga ada cara kerja dari machine learning ya. Nah, ini bagian dari AI. Nanti kita akan melihat bagaimana menariknya AI ini ya. Jadi AI itu tidak bekerja sendiri tapi ada sub-sub bagiannya. Terus juga ada pentingnya machine learning, penerapan AI dalam forensik accounting, manfaat AI dalam proses akuntansi forensik, tantangan dalam implementasi AI, terus juga ada masa depan profesi akuntan. Nah ini gimana nih kalau AI ini berkembang? Nah, masa depan akuntan, auditor seperti apa gitu kan? Terus juga nanti ada isu-isu terkait etika dan ada masa depan kebijakan dan etika dalam akuntansi forensik. Nah, ini harus juga diatur secara regulasi ya ke depan. Oke, kita pertama bicara dulu nih terkait akuntansi forensik atau accounting forensik. Ini berdasarkan guru saya juga nih, Pak Tuakana Kota itu dari UI ya. Ya, dia mendefinisikan itu akuntansi forensik itu definisinya di Amerika Serikat itu pada mulanya akuntansi forensik itu digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau pengungkapan motif pembunuhan, misalnya pembunuhan istri yang dilakukan oleh suami untuk mendapatkan hak waris atau klaim asuransi, atau pembunuhan oleh mitra usaha untuk menguasai perusahaan. Itu ada di buku Pak Kota. Terus selanjutnya di Indonesia, suksesnya akuntansi forensik ini juga berawal dari kasus Bank Bali ya. Mungkin adik-adik mahasiswa yang belum tahu, baru kuliah sekarang masih belum tahu, tapi pasti kalau kita search kasus Bank Bali itu cukup heboh pada saat zamannya, di mana akuntan atau KP ya, dalam hal ini adalah KPWC, pada saat itu berhasil menunjukkan aliran dana atau arus dana yang rumit ya, berbentuk diagram atau aliran dana seperti cahaya. Jadi kalau teman-teman lihat beritanya atau baca bukunya itu seperti cahaya matahari ya, mencuat seperti atau sunburst. Nah, terus untuk diagram akuntansi forensik ini, coba kalau kita lihat gambar di samping ini merupakan diagram akuntansi forensik. Ini bisa dilihat proses audit terkait fraud ya, bersumber dari informasi bisa berdasarkan pada risk assessment, penilaian resiko, bisa juga terkait juga ada fraud assessment, adanya temuan awal, indikasi awal, atau adanya tuduhan, atau adanya keluhan, kan? Nah, dari tabel tersebut ini kita dapat bersifat proaktif, auditor juga harus bersifat proaktif. Yang selanjutnya dapat melakukan investigasi lanjutan dengan dilengkapi dengan adanya bukti permulaan dan juga pelanggaran atau identifikasi fraud yang sudah ditemukan. Jadi kalau sudah ada identifikasi awal, sudah ada bukti, ya kita harus proaktif. Seperti itu. Oke, kalau untuk definisi AI sendiri atau artificial intelligence ini saya akan campur supaya supaya bisa disinkronkan kan antara akuntansi forensik dan AI. Nah, kalau AI ini alias kecerdasan buatan ini sudah muncul pada tahun 1957. Itu mulai era tahun 2000 para ahli memanfaatkan teknologi guna kemajuan bidang teknologi komputer hingga era perkembangan algoritma. Algoritma nanti kita bahas juga. Menurut Simon pada tahun 1987, AI ini merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan satu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Terus selanjutnya menurut laman The Publish Store, Andreas Kaplan dan Michael Bedlin itu memberi makna AI adalah kemampuan suatu sistem dalam menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.
Nah, sebenarnya IAI ini induknya itu adalah statistik ya, yang dimodernisasi menggunakan program komputer. Nah, jadi nanti mahasiswa atau teman-teman sekalian itu harus paham terkait juga dengan statistik ya. Dengan menguasai statistik, menguasai bisnis proses, penerapan IAI ini akan mudah untuk diterapkan. Plus juga harus kita belajar terkait dengan sistem. Di akuntansi sudah pasti ada pembelajar terkait sistem informasi akuntansi ya. Kalau misalnya mahasiswa belajar terkait dengan akuntansi, pasti ada materi terkait sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya definisi dan konsep dasar IAI dalam akuntansi forensik. Kecerdasan buatan atau IAI dalam akuntansi forensik itu merujuk pada penggunaan algoritma. Algoritma itu kayak tahapan-tahapan ya. Jadi tahapan-tahapan hampir sama seperti flowchart. Jadi tahapan-tahapan untuk membuat suatu proses. Dan teknologi untuk menganalisis data keuangan, mendeteksi anomali, dan juga mengidentifikasi pola yang dapat menunjukkan adanya kecurangan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Nah, nanti kita menggunakan ada beberapa metode ya, metode dalam statistik yang sudah teruji dan juga saya gunakan biasanya, itu kita terapkan ke dalam sistem algoritma dan juga machine learning ya. Nanti akan kita bahas apa aja tuh metode dan polanya yang bisa kita terapkan dalam IAI. Sehingga nanti pada saat kita masukin data, laporan keuangan, atau GL, ataupun rasio, langsung bisa kedetek dengan mudah adanya anomali-anomali atau identifikasi atau potensi resiko kecurangan. Tentunya itu hanya anomali ya. Auditor tidak bisa menyatakan itu fraud kalau tidak disertai dengan bukti. Bukti adalah yang paling utama, apalagi nanti dibawa ke hukum ya. Seperti itu. Kalau identifikasi, tinggal kita bagaimana mencari bukti kecurangan tersebut. Nah, ini mungkin juga sudah dijelaskan sebelumnya, tapi saya ulangi lagi. Ini berdasarkan jenis fraud yang sudah dikeluarkan oleh ACFE. Ada 3 jenis-jenis fraud ya. Ada financial statement fraud, kecurangan pada laporan keuangan, juga ada asset misappropriation, itu terkait dengan penyalahgunaan aset, dan yang ketiga ada korupsi. Ini di Indonesia banyak banget ya. Nah, kalau di financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan, ini dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang disengaja untuk merugikan investor dan juga kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non-finansial ya. Nah, kecurangan laporan keuangan ini istilahnya ini ya, ada kepentingan yang didalami oleh manajemen itu sendiri, direksi atau apapun itu ya. Mungkin kita bisa kaitkan kalau teman-teman sudah belajar terkait akuntansi, ada teori keagenan gitu kan, bagaimana supaya laporan itu kelihatan bagus, mungkin kelihatan bagus supaya dapat bonus dan lain sebagainya. Nah, itu makanya dilakukan kecurangan atas laporan. Selanjutnya juga ada aset misappropriation, itu penyalahgunaan aset ya, dapat digolongkan dalam kecurangan kas, kecurangan persediaan aset lainnya, dan juga atas pengeluaran biaya yang curang ya dalam hal pembayaran. Ini banyak juga, mungkin teman-teman tidak sadar kalau mungkin yang sudah kerja di kantor, dapat ATK-nya dibawa ke rumah, terus secara kecil aja itu sudah merupakan fraud ya. Jadi jangan dilihat dari nilainya atau barangnya, karena itu bukan milik kita, itu adalah milik perusahaan yang diberikan ke kita karena kita bekerja di tempatnya gitu kan. Jadi jangan sampai terbawa. Ini salah satu mungkin cikal bakal nanti kalau barang itu diambil ya, nanti secara moral kurang bagus ya. Selanjutnya juga ada korupsi. Korupsi ini nanti ada pertentangan kepentingan, ada konflik of interest. Ini pasti banyak sekali konflik-konflik kepentingan yang ada di perusahaan atau di negara dan sebagainya. Ada juga penyuapan, pasti sering terjadi di berita ya, kita sudah dengar banyak sekali pejabat atau di swasta sendiri menyuap di pejabat maupun sebaliknya, dan juga ada pemberian ilegal, illegal gratuity, dan juga pemerasan ya, extortion. Ini banyak sekali jenis fraud yang
diidentifikasi berdasarkan ACF. Nah, ini adalah pohon fraudnya, ada korupsi, nanti dibedah lagi, ada konflik of interest, bribery, illegal calculation, economic distortion. Dan juga kalau financial statement, ya sudah pasti nanti ada perbedaan waktu, itu juga dimainin. Bisa under value, over value, atau understated kayak gitu kan. Nah, itu laporannya dilebih-lebihin atau laporannya dikurang-kurangin gitu kan. Ada juga fiktif revenue-nya dibesar-besarin kan. Tapi berbeda ya antara accrual sama ini ya, pengakuan pendapatan yang di fiktifin. Itu dua hal yang berbeda, karena kalau accrual itu metode akuntansi ya, tapi kalau revenue fiktif, nah itu mungkin nggak ada aktivitasnya, tapi dianggap adanya sales. Nah, itu ada juga perbedaan, nanti ya mahasiswa juga harus. Nah, untuk terkait dengan aset misappropriation, ini juga nanti biasanya terkait dengan kas sama inventory ya. Biasanya kalau ada brankas atau di kasir ini sering terjadi ini ya, skimming, sering pengambilan uang di kas untuk kebutuhan pribadi atau diambil dulu nanti dibalikin besok, misalnya seperti itu. Terus juga ada fraud pada saat pembayaran, ada skemanya billing, billing skema, ada payroll skema, ada expense reimburse skema, dan lain selain ini ya, banyak juga yang mungkin bisa diidentifikasi. Nah, jenis-jenis fraud pada laporan keuangan, kalau kita lihat di sini berdasarkan studi yang dikeluarkan oleh ACP tahun 2022 kalau nggak salah, ini data ini saya pakai tahun 2022, itu kerugian perusahaan akibat fraud itu sebesar 5% dari total revenue per tahun. Cukup besar ya, 5% itu besar dari revenue. Jadi kalau revenue-nya 10 miliar, 5%-nya aja sudah berapa? Itu adalah berdasarkan survei dan estimasi ya, estimasi. Terus juga ada skema dari aset misappropriation skema, ada financial statement, skema, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dibaca aja. Ada juga terkait dengan cryptocurrency, mungkin ada mahasiswa yang main crypto, itu juga bisa juga ya, ada untuk bermain fraud di situ. Nah, kalau untuk jenis industri juga berdasarkan ACP, kalau kita lihat di sini real estate ya, real estate sini yang menjadi fraud tertinggi dengan 41 kasus dengan kerugian sampai dengan $430.000 ya. Ini kira-kira kasus-kasus yang terjadi yang disurvei oleh ACP sendiri. Nah, untuk jenis-jenis fraud, nah ini ada datanya. Yang paling tertinggi 47% fraud aset misappropriation, cukup tinggi ya. Terus juga ada aset misappropriation dan juga korupsi, atau juga ada korupsi sendiri. Tapi yang paling besar 47% adalah penyalahgunaan aset. Ya mungkin dihitung dari aset kecil yang diambil mungkin ya, seperti itu ya. Jadi untuk aset penyalahgunaan aset ini nilainya cukup tinggi. Nah, untuk kategori fraud pada aset misappropriation ini kalau kita bedah lagi ternyata ada billing. Billing ini skema billing ada 416 atau total ada 20%. Ini ada 3 skema penyalahgunaan atau fraud di billing. Yang pertama ada sell component skema, merupakan badan usaha palsu. Nah, ini juga banyak yang terjadi. Saya juga beberapa menemukan PT-PT palsu atau virtual office yang digunakan untuk masuk ke dalam perusahaan, kan? Dan merupakan badan usaha palsu yang didirikan oleh karyawan untuk tagihan barang dan jasa yang tidak diterima. Itu pasti banyak sekali. Jadi concern nanti kalau misalnya teman-teman atau mahasiswa kerja di sebagai auditor di procurement itu sudah pasti banyak sekali yang bisa dilihat ya untuk mengidentifikasi ada fraud. Dan juga yang kedua ada non-compliance vendor skema. Ini merupakan skema di mana pelaku memanipulasi rekening vendor yang sah dan menyebabkan pembayaran faktur 2 kali lipat. Ini juga sering saya temukan
dia memanipulasi rekening, memanipulasi invoice-nya juga, jadi invoice-nya dirubah seolah-olah itu ada invoice aslinya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah personal purchase schema, merupakan pembelian pribadi dengan menggunakan dana perusahaan. Jadi dia membeli barang-barang pribadi, dibuat sedemikian rupa, memanipulasi, dan akhirnya dana perusahaan yang dipakai. Ini berarti kan ada internal kontrol yang lemah di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk posisi jabatan di sini kita lihat 48% fraud dilakukan oleh eksekutif level ya. Dilakukan dengan menghancurkan bukti yang ada, sedangkan 61% itu fraud yang dilakukan oleh manajer untuk dilakukan dengan kecurangan bukti. Nah, dari survei 30% ini fraud yang dilakukan dengan memanipulasi dokumen. Nah, penyebab terjadinya fraud tadi mungkin sudah dijelaskan secara detail. Ada 3 penyebab terjadinya fraud. Tapi sekarang sudah banyak ya, sampai ada fraud pentagon ya, diamond dan pentagon. Tapi saya gunakan yang fraud triangle dulu nih sebagai dasarnya. Nanti kalau teman-teman mau buat skripsi atau masih mau buat skripsi itu fraud itu sudah penyebab fraud itu sudah menggunakan teori pentagon ya, pentagon sama diamond. Jadi sudah bukan 3 lagi, sampai 5 malah. Nah, penemunya siapa? Pada tahun 1953, Donald Casey ini membagi 3 penyebab terjadi fraud. Yang pertama opportunity, yang kedua ada pressure, dan juga rasionalisasi. Nah, opportunity apabila terdapat kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan, pengawasan yang lemah mendorong seseorang untuk bertindak dalam melakukan kecurangan. Celah ini dapat mengundang hal fatal bagi perusahaan di mana kelemahan dan pengendalian internal yang berjalan dimanfaatkan oleh seseorang. Orang mau melakukan fraud, itu pasti dia melihat adanya kesempatan. Kesempatannya apa? Kontrol yang lemah. Dengan adanya kontrol yang lemah, pasti dia bisa masuk untuk melakukan fraud. Selanjutnya yang kedua, pressure. Pelaku pada saat ini melakukan kejahatan didorong oleh tekanan, di mana hal ini dapat berasal dari tekanan akan kebutuhan keuangan, target keuangan yang menurun, perekonomian, keluarga yang mendesak, dan lain-lainnya, sehingga mendorong pelaku untuk berani melakukan pencurian di perusahaan atau melakukan pressure. Dia kenapa melakukan fraud? Adanya pressure, macam-macam pressure ya, tadi sudah jelaskan, masalah keluarga, masalah keuangan, mungkin juga dia ada narkoba dan sebagainya gitu kan, akhirnya dia melakukan fraud. Mungkin tekanan-tekanan itu yang akhirnya menyebabkan seseorang jadi fraud. Yang selanjutnya yang ketiga adalah rasionalisasi ya. Nah, ini pelaku melakukan pembenaran atau merasa bahwa tindakannya benar saat mereka melakukan kecurangan. Perilaku tersebut muncul di saat seseorang merasa telah berbuat lebih bagi perusahaan, hingga mereka terdorong untuk mengambil keuntungan yang didasarkan pemikiran bahwa hal tersebut sah ya, selama mereka bekerja dengan benar. Nah, ini rasionalitas ini pembenaran. Dia merasa nggak apa-apa kok saya ambil, nanti besok saya balikin gitu kan. Atau saya sudah berjasa nih kepada perusahaan ini sehingga perusahaan ini bisa maju, bisa tumbuh. Jadi nggak apa-apa dong kalau saya ambil uang kasnya. Nah, dia merasa ada pembenaran atas tindakan atau kelakuannya ya dalam penyalahgunaan aset atau keuangan perusahaan. Kita lanjut. Nah, untuk deteksi fraud, deteksi fraud ini ada beberapa survei. Jadi survei ini sebanyak 40% fraud itu dilaporkan melalui email. Selanjutnya 33% fraud dilaporkan melalui web based dan 27% melalui hotline telepon. Nah, dasarkan secara detection, 42% fraud itu terdeteksi dengan adanya tips. Tips itu petunjuk ya. Ini saya kerja, dalam melakukan investigasi itu banyak petunjuk. Banyak petunjuk. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya malah 50%. Itu dari karyawan itu sendiri. Nah, jadi nanti teman-teman itu kalau sebagai auditor jangan kaku. Anda harus membaur dengan semua lini bisnis atau lini departemen. Jadi jangan kaku. Kalau kaku malah nanti kita dijauhin oleh teman-teman lainnya. Makanya kita ya kerja secara profesional. Nanti untuk mendeteksi adanya fraud itu pasti datangnya juga dari karyawan sebagai pelapor ya. Karena ketidaksukaan, karena kerjanya begini dan begitu. Makanya
auditor itu juga harus pertama ya adanya petunjuk, tapi disesuaikan atau dikuatkan dengan adanya bukti ya. Jadi jangan sampai cuman sekedar isu tapi nggak ada bukti, sulit audit untuk melakukan melakukan pembuktian. Nah, selanjutnya yang kedua dari mana? Dari internal audit. Paling terbesar adalah petunjuk. 50% itu dari karyawan itu sendiri, dan juga yang ketiga itu dari manajemen review. Manajemen review ini kan biasanya setiap bulan atau setiap per 3 bulan ada review yang dilakukan oleh manajemen. Oh ternyata begini, gitu kan. Akhirnya ketahuan lah, kok menurun, kenapa nih? Kok bengkak? Oh ternyata ada kesalahan operasional, adanya penyalahgunaan cost dan lain sebagainya. Oke, untuk deteksi fraud, nah ini ada beberapa tahapan ya untuk mendeteksinya fraud. Nah ini sudah akan saya kaitkan nih dengan AI ini. Yang pertama, dalam deteksi fraud dan mengidentifikasi fraud, khususnya laporan keuangan, auditor harus memahami apa yang namanya forensic accounting atas dasar temuan awal dan juga identifikasi awal ya, flagnya. Dalam forensic accounting yang diperhatikan dalam deteksi fraud adalah ketidakwajaran dari akun-akun yang tercatat dalam laporan keuangan. Nah, ketidakwajaran ini kalau dicari manual kan susah ya. Ya kalau ngerti, kalau nggak ngerti kan ribet. Nah, di sini pentingnya peran AI untuk mendeteksi ketidakwajaran dalam waktu yang cukup singkat, di mana selanjutnya dilakukan oleh proses pembuktian. Kalau sudah ada keanehan anomali, langsung dicari kenapa nih. Nah, nanti ada caranya ya. Nah, selanjutnya, agar dapat membuka terjadinya fraud, maka seorang akuntan atau auditor forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi yang kuat. Ya dong, kalau nggak punya pengetahuan dasar terkait akuntansi, gimana caranya mau melakukan identifikasi atau menemukan adanya anomali ya. Makanya akuntansinya harus dikuatin dulu. Terus selain itu juga kita harus mengenal perilaku manusia dan organisasi, human dan organization behavior. Jadi auditor itu juga bukan sekedar hanya jago di akuntansinya, tapi juga harus ada psikologi humannya ya. Jadi harus mengerti karakteristik orang, tingkah laku orang, dan juga perilaku organisasi. Nanti kalau teman-teman belajar itu nanti ada, kalau di perusahaan tuh banyak ya, ada manajemen konflik dan lain sebagainya. Itu kenapa manajemen mau melakukan seperti itu, konflik manajemen, konflik of interest, itu nanti auditor harus paham seperti itu. Jadi jangan cupu ya. Jadi jangan oh ternyata kok manajemen gini, oh ternyata ada perilakunya seperti itu. Dan juga pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, misalnya insentif, pressure, attitude, rasionalisasi yang tadi sudah kita bahas ya. Dan juga pengetahuan tentang hukum dan juga peraturan, sudah pasti ya. Bagaimana kalau kita nggak tahu hukum, kita mau mengenakan fraud ini dari sisi apa nih? Penggelapan, terus penyalahgunaan wewenang gitu kan. Buktinya apa? Kalau nggak ada bukti misalnya lapor malah kita dituntut balik gitu kan. Nah seperti itu, kita juga harus tahu peraturan hukum dan pelaporan, gimana sih cara pelaporan pihak kepolisian, tapi itu nanti bahas di tempat lain ya. Nah, pengetahuan tentang kriminologi dan victimologi atau profiling. Profiling ini cukup penting ya. Saya mengidentifikasi seorang itu dari profilingnya. Profiling itu luas ya. Mulai dari siapa orangnya, siapa keluarganya, sampai ke ras. Bukan cara ya, tapi ini memang secara teori berhasil untuk mengidentifikasi pelaku ini, profiling. Polisi juga pasti memprofiling pelaku atau tersangka ya. Terus selanjutnya pemahaman terhadap pengendalian internal dan juga kemampuan berpikir seperti pencuri atau sebagai penjahat. Bagaimana kalau saya jadi penjahat? Kita juga harus berpikir seperti mereka. Oh, kalau saya jadi penjahat, kalau saya nggak mau ketahuan, saya harus melakukan ini. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada beberapa step. Step 1, deteksi ketidakwajaran. Terus yang kedua, melakukan identifikasi ketidakwajaran dengan bantuan teknologi atau AI. Yang ketiga, melakukan penilaian lebih lanjut. Dan keempat, melakukan investigasi untuk pembuktian. Dan itu juga ada whistleblowing, dan juga nanti bisa juga dari temuan dari general audit ya, atau dari eksternal maupun internal. Nah, untuk pelapor fraud sebanyak 55% itu juga dari karyawan, atau 50% tadi itu pelapor fraud dari karyawan, juga dari pelanggan, dari vendor, dan juga lain. Nah, ini adalah teknis
untuk melakukan investigasi ya. Tapi nanti saya kasih gambar yang penting terkait dengan AI. AI ini maksud di mana sih? AI itu maksud kira-kira nanti di sini. Jadi tahap perencanaan awal saya hanya gambarkan sementara ada red flag, ada simptom atau bukti permulaan, adanya laporan BP3, temuan dari audit internal maupun eksternal, adanya juga whistleblowing. Nah, itu identifikasi fraud tuh dari 4 atau bisa lebih ya, 4 identifikasi atau deteksi. Selanjutnya kita harus menguji siapa yang melakukan itu. Kita harus profiling untuk pelaku tersebut. Kita lihat follow the transaction atau follow the money. Ini sangat bagus ya untuk melihat transaksi ini lari kemana aja, siapa yang melakukan penerimaan uang atau dilarikan kemana. Makanya harus menguasai juga sistem yang ada di kantor ya, misalnya SAP, ERP dan sebagainya. Terus komparasi terhadap regulasi juga. Regulasi itu SOP maupun regulasi hukum lainnya ya. Nah, setelah ditemukan, kita buat hipotesis atau hipotesa sementara. Apakah benar-benar orang ini terdakwa ini bersalah, cara mainnya gimana, modusnya, dan lain sebagainya. Terus kita melakukan observasi, konfirmasi. Nah, yang kedua ini analytical procedural sama recalculate dan performing. Analytical procedural itu melakukan ini ya, data ya. Jadi ini bisa berbantuan dengan AI nih, supaya cepat prosesnya. Terus juga melakukan coaching. Nah, ini setelah dapat anomali, kita harus coaching dan tracing. Terus melakukan wawancara dan juga interogasi ya. Nah, kalau buat report sudah seperti persiapan bukti dan juga persiapan pelaporan ke polisi. Misalnya, manajemen menghendaki untuk dilaporkan ke polisi. Nah, ini nanti kita kaitkan sama machine learning ya. Nah, yang dua yang saya ambil tadi, itu kalau dikaitkan dengan AI ya. Nah, analytical procedural itu apa? Melakukan prosedur analytical dengan data yang telah diperoleh dengan melakukan substantive test atau melakukan metode yang lain seperti analisa Benford Law, BNSM score, dan analisa trend lainnya. Ada juga nanti F-score ya. Nah, Benford Law, BNSM score, dan F-score itu adalah data algoritma yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi ada fraud. Selanjutnya, recalculate dan reperforming. Melakukan pengujian dengan melakukan perhitungan ulang, rekonsiliasi atas data perhitungan kontrak, penagihan atau pembayaran lainnya. Ini juga bisa kita pakai AI. Jadi, kita menghitung ulang biar cepat. Sehingga datanya teridentifikasi anomalinya dengan benar. Nah, selanjutnya ini kita lihat. Ada beberapa teknik. Kita sudah masuk ke AI yang sekarang ya. Teknik dan penerapan dalam artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini terbagi menjadi 4 teknik. Tapi saya nggak akan bahas semuanya. Saya akan bahas terkait dengan yang bisa kita gunakan untuk identifikasi fraud. Yang pertama ada searching, reasoning, planning, dan learning. Kalau untuk pembahasan tentang mungkin kita akan bahas, tapi yang akan saya learning, bagaimana kita mengidentifikasi fraud ya. Oke, kita coba bicara satu-satu dulu supaya nanti teman-teman atau mahasiswa bisa paham nih yang dimaksud dengan artificial intelligence ya. Yang pertama adalah searching. Ini melibatkan algoritma yang mencari solusi untuk masalah tertentu. Contohnya dalam penggunaan termasuk pencarian rute tercepat dalam aplikasi peta. Kalau teman-teman mahasiswa pakai Google Map, mau pergi suatu pasti kan ngecek kan. Nah, itu ada searching. Yang kedua ada perencanaan atau planning. AI itu perencanaan berfokus pada pengembangan strategi atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Ini sering digunakan dalam robotika dan juga otomasi ya, di mana mesin perlu merencanakan urutan tindakan untuk menyelesaikan tugas. Contohnya adalah perencanaan rute untuk robot pengantar. Selanjutnya penalaran atau reasoning. Jenis AI ini melibatkan kemampuan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Sistem penalaran menggunakan logika dan aturan untuk menentukan hubungan antara data. Contoh aplikasinya adalah sistem pakar yang membantu dalam diagnosis medis dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang terpenting nih, yang saya akan bahas, learning ya, atau machine learning. Ini mencakup teknik di mana sistem dapat belajar dari data dan pengalaman historis yang kita ajarkan ke sistem, atau kita buatin modelnya. Pembelajaran mesin
atau machine learning adalah contoh utama di mana model dilatih untuk mengenal pola dan membentuk prediksi berdasarkan data yang ada. Subkategori pembelajaran ini termasuk pembelajaran terawasi, tidak terawasi, dan pembelajaran mendalam. Jadi ada subkategorinya lagi ya. Nah, ini dia. Jadi saya akan hanya fokus ke learning-nya. Tadi kan sudah ada searching, sounding, dan lain sebagainya, tapi saya akan bahas ke learning. Learning ini dari artificial intelligence, nanti ada supervised learning, diklasifikasi lagi berdasarkan klasifikasi dan regresi, ada unsupervised learning, ada clustering sama reduction dimension, dan ada reinforcement learning. Nah, tapi dua ini, supervised learning sama unsupervised learning ini yang sering digunakan. Tapi tetap akan saya bahas ketiga ini ya supaya teman-teman mahasiswa bisa paham nih terkait dengan artificial intelligence. Oke, kita bahas dulu yang terkait supervised learning. Supervised learning ini adalah suatu pendekatan dalam AI, disebut juga dengan supervised karena dalam pendekatan ini machine learning dilatih untuk mengenali pola ya antara input, data, dan label input. Tidak hanya itu, machine learning juga dilatih untuk mengidentifikasi hubungan yang mendasari koneksi input data dan juga dengan label output. Contohnya seperti apa? Jika kita ingin mengajarkan model untuk mengklasifikasi email sebagai spam atau bukan spam, kita menggunakan dataset yang sudah ditandai. Jadi kan kalau teman-teman periksa di email kan sudah pasti tuh, kalau yang spam sudah pasti akan masuk ke folder spam ya. Kalau yang normal sudah pasti akan masuk ke email seperti biasa. Nah itu adalah sudah menggunakan AI seperti supervised learning ya. Selanjutnya yang contoh kedua adalah proses belajar di sekolah. Saat belajar di sekolah, Anda mempelajari materi atau mata pelajaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya juga supervised learning ini akan membantu Anda untuk mengumpulkan atau memproduksi output data dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Oke, selanjutnya ini sepengejar waktu ya. Kalau unsupervised learning, model ini berusaha menemukan pola atau struktur dalam data tanpa adanya label ya. Dalam pendekatan ini, Anda tidak perlu melatih algoritma komputer untuk mengenali pola penyusunan AI. Model ini dirancang untuk bisa belajar secara mandiri dalam mengumpulkan informasi termasuk melalui data yang tidak berlabel. Contohnya apa? Mengelompokkan clustering. Ini ada di di statistik ya. Nah, itu ada clustering, kayak regresi juga. Jadi dasar dari artificial intelligence adalah statistik. Nah, pengelompokan data untuk menemukan segmen pasar dalam analisis data. Unsupervised learning lebih sering digunakan untuk menemukan seluruh pola yang tidak dikenal dalam data. Nah, yang terakhir, reinforcement learning adalah teknik machine learning yang mempelajari cara mengambil keputusan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Reinforcement learning merupakan cabang penting dalam AI yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti game, robotika, dan juga finansial. Nah, reinforcement learning ini bekerja dengan cara dari proses pembelajaran. Jadi dicoba-coba terus, di trial and error, sehingga kebentuklah polanya yang dilakukan oleh manusia. Dalam reinforcement learning, komputer akan melakukan trial and error untuk menyelesaikan suatu masalah dengan diberi reward atau penalti ya atas tindakan yang dilakukannya. Jadi itu sistem itu akan belajar secara otomatis jadinya. Kalau ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Nah, reinforcement learning dapat mempelajari tindakan yang menghasilkan keberhasilan akhir di lingkungan yang tidak terlihat tanpa bantuan dari pengawas. Ini sudah lebih mendalam lagi ya. Nah, ini contohnya kalau yang supervised learning. Nah, ini contohnya ada tomat, wortel, sama paprika ya. Nah, ini di supervise, ada dilatih dulu nih data prediksi baru sehingga nanti bisa di outputnya seperti ini, wortel, paprika, dan juga tomat. Lanjutnya kalau untuk yang unsupervised, nah ini pengumpulan clustering ya, jadi langsung di cluster sama dia. Kelompok 1 adalah paprika, kelompok 2 adalah terong, kelompok 3 adalah bawang. Contohnya ya, dia sudah membuat cluster. Nanti akan kita pakai juga untuk akuntansi forensik ya, tapi untuk memudahkan saya kasih contohnya seperti ini.
Selanjutnya untuk reinforcement learning ini seperti ini caranya nih, menginput datanya banyak sekali, ada agent sama informant, sehingga outputnya apa? Dia sudah mengklasifikasi nih, yang ini seperti ini, yang kotak-kotak ungu ini seperti ini, yang bintang seperti ini. Nah, machine learning deep reinforcement ini memungkinkan mesin untuk melakukan pembelajaran yang bersama. Jadi ada agen sama lingkungan, jadi dikasih doktrin terus tuh, error gitu ya. Mesin akan dibuat untuk melakukan pembelajaran sendiri dengan mengamati lingkungan sekitarnya, environment, gitu kan. Sehingga ketika melakukan tindakan tertentu, mesin juga akan membuat konsekuensi dari tindakannya. Hal ini akan menjadi informasi baru yang diproses oleh mesin, kemudian mesin bisa menentukan langkah mana yang lebih tepat untuk dijalankan. Oke, cara kerja seperti ini ya. Jadi input data, ada training data dicoba-coba dulu. Modelnya nih, model ini yang kita tentukan untuk melakukan investigasi adanya fraud atau ketidakwajaran dari laporan keuangan. Machine learning akan membaca itu berdasarkan algoritma yang sudah kita susun, akan diprediksi dan akhirnya ada dievaluasi lagi. Bentuknya ada ya. Jadi nanti ini fraud, ini tidak, ini fraud, ini tidak ya. Tapi kita tahu dari mana itu fraud apa tidak ya. Nah, kita menggunakan model atau pola yang kita pelajari berdasarkan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian. Nanti akan kita bahas. Nah, pentingnya machine learning adalah yang pertama, mempersingkat waktu pekerjaan, mengurangi kesalahan dalam menganalisa data, adanya human error ya. Terus yang ketiga, menganalisa dengan akurat sesuai dengan pola dan algoritma yang telah disetting atau kita bikin. Dan yang keempat, data yang nah ini penting sekarang. Bagaimana supaya bisa kita menggunakan machine learning? Pola-polanya seperti apa sih? Nah, polanya itu menggunakan analisis Benford Law, analisis BNSM score. Saya ya. Jadi data-data akuntansi yang dipakai seperti GL, rahasia keuangan. Nah, data GL, rahasia keuangan tersebut dapat dilakukan supervised learning dengan pola-pola statistik, sehingga machine learning itu dilatih untuk mengidentifikasi adanya fraud. Oke, ini contohnya nih, cara kerjanya. Data GL dimasukin, data GL juga dan rahasia dimasukin, kita kasih parameternya, modelnya, menggunakan Benford Law dan juga BNSM score dan juga ada F-score. Ini akan diolah sehingga kita bisa mengidentifikasi adanya fraud. Bukan fraud ya, tapi mengidentifikasi kemungkinan anomali-anomali ditemukan adanya fraud. Sehingga kita harus melakukan pembuktian lebih lanjut. Nah, ini adalah Benford Law ya. Oke, kita akan belajar terkait Benford Law. Benford Law ini dikenal juga dengan hukum Newcomb Benford. Hukum bilang anomali atau hukum digit pertama dengan melakukan pengamatan dalam banyak kumpulan. Saya persingkat aja, Benford Law itu akan menggunakan digit awal, digit kedua atau digit ketiga ya, dari suatu angka. Dia sudah punya hukum, kalau angka 1 itu pasti lebih besar dibandingkan angka 2, yaitu 30%. 30,10%, angka 2 17,61% dan seterusnya. Kalau dinormalkan, Benford Law itu hukumnya seperti ini, garisnya dari atas ke bawah ya. Kalau angka 1 masih tinggi, angka 2 segini, angka 3 dan seterusnya. Nah, pada saat kita mengidentifikasi adanya fraud, kita bisa masukin parameter-parameter itu dengan angka-angka gitu kan. Nah, setelah dianalisis, ternyata ada aktualnya seperti ini. Anomalinya seperti ini. Nah, yang biru ini kan harusnya seperti ini kan. Nah, yang biru ini dari atas turun ke bawah. Nah, ternyata laporannya ternyata lurus. Saya bisa identifikasi ini adanya income smoothing jadinya. Ya kan? Income smoothing. Jadi misalnya ini saya untuk revenue misalnya. Revenue-nya kok datar seperti ini. Oh, dilakukan income smoothing atau perataan laba atau window dressing dan sebagainya gitu kan. Langsung saya bisa bisa dari akun yang begitu banyak di laporan keuangan, saya bisa langsung masuk ke revenue-nya misalnya. Jadi untuk mempercepat proses pemeriksaan. Selanjutnya ada BNSM score. Nah, BNSM score ini juga ditemukan oleh orang luar ya, Mesut Benis. Ini juga melakukan analisis. Dia menggunakan rasio-rasio, ada 8 faktor rasio. Saya percepat aja. Nah, BNSM score ini ada beberapa rasio, ada 8 rasio dihitung menggunakan rumus
Jika hasilnya lebih besar daripada minus 2,22, itu adanya potensi fraud. Jika hasilnya kurang dari minus 2,22, kemungkinan kecil itu terjadi fraud. Nah, caranya gimana nih? Kita masukin data. Ini contohnya ya. Contoh saya melakukan analisis di PT. Karena saya juga melakukan publik karya ilmiah ya. Jadi saya juga melakukan analisa. Jadi dari sekian PT ini ternyata banyak sekali yang teridentifikasi fraud gitu kan. Nah, ini kalau dibuat dalam summary atau if, jadi ini fraud, ini identifikasi fraud, ini fraud berdasarkan ini ya kode yang sudah ditentukan. Ini yang bisa kita masukkan ke dalam pola machine learning tadi, sehingga sistem akan bisa langsung mendeteksi ini fraud, ini bukan, supaya kerjanya lebih cepat. Kalau saya hitung seperti ini kan susah ya, jadi hitung satu-satu rumusnya dari mana, sales in receivable index, itu sebelah mana tuh saya caranya, kan agak susah ya. Tapi dengan adanya machine learning, AI ini akan membantu untuk mengidentifikasi fraud dengan mudah. Selanjutnya juga F-score. F-score ini juga hampir sama, tapi dia kodenya jika lebih besar dari 1 maka terdapat indikasi fraud, tapi jika lebih kecil dari 1 maka itu tidak teridentifikasi fraud. Hampir sama ya, tapi cuma bedanya itu. Nah, ini juga menggunakan rasio-rasio yang sudah ditentukan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contohnya kode perusahaan. Oh, ini dia lebih besar dari 1. Ini sudah fraud nih. Ini lebih besar dari 1. Ini juga sudah fraud. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang ditanamkan ke dalam machine learning. Oke, keunggulan apa dalam penerapan AI dalam kasus akuntansi forensik? Sudah pasti AI ini digunakan untuk menganalisis transaksi keuangan secara real time, deteksi pola kecurigaan, dan mengidentifikasi potensi kecurangan dengan akurasi yang tinggi. Nah, juga analisis big data sudah pasti dengan menggunakan AI machine learning ini kita bisa menggunakan data yang cukup besar ya. Jadi data misalnya 10 tahun juga bisa kita masukin. Terus juga penyelidikan berbasis algoritma, model prediktif yang membantu dalam meramalkan kemungkinan kecurangan. Oke, untuk manfaat AI dalam proses forensik, yang pertama meningkatkan efisiensi, mempercepat deteksi anomali, kesalahan manusia, meningkatkan akurasi, melakukan analisis prediktif, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kekurangannya apa? Ketergantungan pada teknologi, tapi biayanya tinggi. Resikonya privasi akan mudah keluar. Terus juga ada keterbatasan dalam interpretasi per konteks, ada potensi kesalahan algoritma. Algoritma kalau kita yang susun salah, udah pasti hasilnya salah. Karena algoritma itu yang susun manusia ya, bukan robot. Robot hanya menerima langkah-langkah algoritma yang sudah kita susun. Selanjutnya tantangan dalam integrasi sistem. Untuk kendala teknologi, AI ini terhambat oleh keterbatasan teknologi ya. Terus untuk kekhawatiran etika juga pasti ada karena data-data privasi sudah pasti bisa diambil. Dan itu juga terkait dengan manusia juga tantangan ya, memiliki tantangan keterampilan. Oke. Selanjutnya, apa suara saya masih ada? Suara saya masih ada? Sisa 1 menit lagi, Bapak. Oh, sisa menit lagi. Oke, ini saya cepat ya. Untuk peran teknologi, suara saya masih ada? Suara saya masih ada ya? Masih, Pak. Oke, integrasi teknologi. Nah, untuk integrasi teknologi seperti AI dan Big Data dalam praktek akuntansi forensik memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan cepat terhadap data keuangan ya. Oke, selanjutnya untuk masa depan untuk profesi auditor atau akuntansi ya sudah pasti intinya saya singkat aja, auditor atau teman-teman di akuntansi atau mahasiswa akuntansi ini harus punya keahlian terkait dengan sistem. Pelajari semua terkait dengan akuntansi dan statistik. IT itu atau teknologi itu hanya sebagai tools pendamping. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, sudah pasti ketinggalan. Makanya kenapa saya belajar IT juga atau mempelajari IT ya supaya saya nggak ketinggalan informasi. Bagaimana saya kerja supaya bisa lebih efektif dan efisien ya, daripada saya hitung by Excel gitu kan, manual satu-satu rasionya saya masukin, akhirnya akan lama prosesnya. Nah ini, dan juga harus memiliki kemampuan analitik dan juga kritikal ya, kritis. Nah ini kalau begini kenapa, kalau begini kenapa. Nah kita juga harus, kalau auditor itu harus memiliki sifat skeptis dan kritis ya, jangan sampai lurus-lurus aja pemikirannya.
Nah, kita harus berpikir kritis. Selanjutnya ada isu-isu etika, sudah pasti jika data yang diambil, diolah ternyata tidak akurat. Ya, jadi garbage in, garbage out jadinya. Kalau data yang kita akses, pola yang kita bentuk nggak sama atau salah, ya otomatis datanya, informasinya juga salah. Nah, selanjutnya untuk IP security policy ini juga penting untuk melindungi data-data dari pihak yang dapat mengakses data tersebut. Nah, terus yang adanya kebijakan yang adaptif ketika dalam penggunaan data dan kolaborasi antar pemangku kepentingan nanti dibaca sendiri. Nah, oke, saya sudah selesai. Ini kira-kira materinya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Cukup menarik ya teman-teman. Dan sedikit yang dapat saya simpulkan dari materi tersebut yaitu kecerdasan buatan atau AI ini sedang merevolusi akuntansi forensik dengan meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan keuangan dan anomali dalam laporan keuangan. Tadi telah dipaparkan juga oleh Pak Wawan beberapa persentase kecurangan yang dilakukan melalui alat berbasis AI seperti machine learning. AI dapat menganalisis data keuangan dalam jumlah besar secara cepat serta mengidentifikasi potensi kecurangan. Namun penerapan AI dalam akuntansi forensik menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekhawatiran etika seperti privasi data dan potensi bias algoritma. Masa depan akuntansi forensik memungkinkan akan lebih banyak melibatkan proses yang didorong oleh AI untuk mengatasi kompleksitas data dan skema penipuan yang semakin canggih. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri kita hari ini. Kedua pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami membuka sesi